Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Hadi Wijaya, SPDMkom pada mata kuliah Kecakapan Antarpersonal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sub pembahasan manajemen waktu dalam perencanaan hidup dan karir. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan manajemen waktu yang baik dalam perencanaan hidup dan karir, mulai dari saat menjadi mahasiswa maupun nanti saat bekerja dalam suatu organisasi tertentu. Individu yang dapat mengelola waktu dengan baik akan berguna bagi individu untuk dapat menjalankan rutinitas dengan baik pula. Hal ini dikarenakan individu tersebut akan membuat langkah untuk mengatur dan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat individu menjadi produktif dan mampu mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh individu tersebut menurut pendapat Gee pada tahun 1996 dan Force pada tahun 2009. Manajemen waktu merupakan pengaturan diri dalam menggunakan waktu secara efektif dan efisien dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kendali atas waktu, selalu membuat prioritas dan tidak menunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam manajemen waktu, individu mampu memilah kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan keinginan. Individu yang dapat mengelola waktu dengan baik akan berguna bagi individu tersebut, akan membuat langkah untuk mengatur dan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat individu menjadi produktif dan mampu mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh individu tersebut. Pada tahun 2009, Fawcett mengemukakan dampak penggunaan manajemen waktu yang baik antara lain. Pertama, memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja. Yang kedua, dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja. Tiga, dapat tepat waktu dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Empat, memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik. 5. Dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal-hal yang berhubungan dengan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan akan lebih efisien. Sedangkan berdasarkan penelitian Mujihidah pada tahun 2014 menambahkan beberapa dampak buruk jika memiliki manajemen waktu yang buruk, yaitu dapat menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan melakukan prokrastinasi sehingga membuat kinerja menjadi terhambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Para ahli mendefinisikan karir sebagai tahap-tahap perkembangan pengalaman kerja seseorang selama masa kerjanya. Karir didefinisikan pula sebagai posisi yang dipegang individu dalam suatu pejabatan di suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu atau seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Selain itu, karir juga dapat dilihat sebagai tingkat kemapanan kehidupan seseorang setelah mencapai tingkatan umur tertentu yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup orang tersebut. Tahapan-tahapan karir. Penelitian mengenai karir menyimpulkan bahwa perubahan kebutuhan dan ekspektasi atau harapan individu berubah melalui tahapan-tahapan karir itu sendiri, yaitu fase pertama atau fase awal atau fase pembentukan menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Selanjutnya adalah fase lanjutan, di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang dan lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Fase selanjutnya adalah fase mempertahankan, di mana individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Individu telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Setelah fase mempertahankan dilewati, individu kemudian memasuki fase pensiun. Pada fase pensiun ini, kekuasaan dan tanggung jawab individu menurun dan lebih menitik beratkan pada perencanaan strategis jangka panjang, yakni mengidentifikasikan dan mendukung karir-karir penggantinya atau orang kepercayaannya, serta berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki peranan penting dari luar organisasi. Manajemen karir adalah suatu proses di mana organisasi mencoba menyesuaikan minat karir individu dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan.
Manajemen karir dapat mengurangi ketidaksesuaian antara individu dengan peranannya, mengembangkan kompetensi, dan menumbuhkan tersedianya individu yang akan menciptakan kombinasi bakat yang harmonis bagi teamwork yang optimal, pengembangan bakat yang fleksibel, dan pembelajaran yang dinamis. Perencanaan karir yaitu suatu proses di mana individu dapat memilih tujuan karir serta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan karir, individu dapat menetapkan tujuan karirnya, di mana hal ini akan mendorong individu tersebut untuk meraih jenjang pendidikan lebih lanjut, pelatihan dan kegiatan pengembangan lainnya, sehingga akan menambah jumlah kualifikasi pelamar internal. Dengan demikian, formasi pekerjaan dapat dipenuhi secara internal sehingga organisasi tidak perlu merekrut pelamar dari luar. Tujuan dan manfaat perencanaan karir pada dasarnya adalah: yang pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan internal. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. 3. Memudahkan penempatan ke luar negeri. Yang 4. Membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi pergantian. 6. Menyaring potensi karyawan. 7. Meneruskan pertumbuhan pribadi. 8. Mengurangi penimbunan. 9. Memuaskan kebutuhan karyawan. 10. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif. Untuk terwujudnya manfaat tersebut, organisasi harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pendidikan karir. Yang kedua, informasi tentang perencanaan karir. Yang ketiga, konseling karir. Yang keempat adalah bimbingan karir. Keempat-empatnya ini biasanya didapatkan di perusahaan-perusahaan yang benefit seperti BUMN dan BUMS. Baiklah, mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini membahas tentang manajemen waktu, dan akan kita sambung pada pertemuan dan melalui materi yang lainnya. Terima kasih.